Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Xbim, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas soal tes intelijensi umum soal cerita. Soal-soal ini merupakan soal dari tes seleksi ASN. Sebelum memulai, kalian persiapkan alat tulisnya. Alangkah baiknya berdoa dulu ya. Ready? Let's go! Soal nomor 1, jika 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 7 dan 1 per A dikurang 1 per B sama dengan 3, maka nilai 1 per A kuadrat dikurang 1 per B kuadrat sama dengan angka pertama kita tulis dulu yang kita ketahui 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 7. Lalu dari persamaan ini kita bisa menyamakan dulu penyebutnya sehingga ini hasilnya B plus A per AB sama dengan 7. Langkah selanjutnya juga sama, yang 1 per A dikurang 1 per B sama dengan 3. Kita samakan penyebutnya dulu. Nah, sehingga kita menemukan dua persamaan ini ya. Lalu kita tulis yang ditanyakan 1 per A kuadrat dikurang 1 per B kuadrat. Hasilnya berapa ya? Nah, dari sini kita bisa jabarkan 1 kuadrat tetap 1, berarti 1 per A kuadrat dikurang 1 per B kuadrat. Sama dengan kita samakan dulu penyebutnya. Berarti A B kuadrat. Kita kasih kurung ya. Selanjutnya di sini jadi B kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, dari sini B kuadrat dikurang A kuadrat kita bisa memfaktorkan sehingga hasilnya menjadi B tambah A dikali B kurang A. Penyebutnya tetap sama. Kita jabarkan ya, AB dikali AB. Nah, selanjutnya dari sini kita pisah aja ya. Nih, perkalian. Nah, dari bentuk sini kita melihat tadi persamaan yang tadi kita cari, yang dari diketahui itu B tambah A per AB itu kan nilainya 7, sedangkan B kurang A per AB itu sama dengan 3 ya. Jadi kita masukkan 7 kali 3 sama dengan 21. Dari langkah ini mudah ya, semoga kalian paham. Dan jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2, sebuah benda jatuh dari ketinggian 15 lantai, setiap lantai memiliki tinggi 4 meter. Jika benda tersebut sampai di lantai 6 pada waktu 2 menit 15 detik, berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai di lantai 2? Ini adalah pilihan jawabannya. Kita tulis dulu. Yang pertama itu kita tulis tinggi benda awal sama dengan kan 15 lantai ya, jadi 15 kali 4 itu tinggi setiap lantainya ya, hasilnya 60 meter. Selanjutnya tinggi lantai 6 sama dengan 6 dikali 4, hasilnya adalah 24 meter. Lalu jarak tempuh benda ke lantai 6. Sama dengan berarti 60 dikurang 24 sama dengan 36 meter. Nah, ketika dia di lantai 2, berarti tinggi lantai 2 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 meter. Kita cari lagi jarak tempuh benda ke lantai 2. Sama dengan 60 dikurang 8 sama dengan 52 meter.
Maka kita tulis berarti jarak lantai 6 per waktu sama dengan jarak lantai 2 per waktu. Karena yang ditanya itu adalah waktu ketika benda jatuh hingga sampai lantai 2. Ketika dia di lantai 6 itu kan tadi sudah diketahui ya, 2 menit 15 detik. Kita masukkan aja nilainya, berarti 36 per 135 detik. Kita ubah aja 135 detik ya. Ini 52 per X. X ini sebagai waktu nanti yang kita cari di lantai 2 nya. Selanjutnya ini kita bisa kalikan silang ya. Dx sama dengan 52, terus kita kali 135 per 36. Nah, dari bentuk ini kita sederhanakan, kita lihat dulu. Yang bisa disederhanakan adalah ini 52 sama 36 ya. Kita bagi 4. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan lagi, 135 sama 9 ya. Selanjutnya 13 dikali 15, berarti X nya itu ada hasilnya 195 detik. Nah, karena tadi di pilihan soalnya itu dibentuk menit, berarti hasilnya menjadi 3 menit 15 detik. Nah, dari pilihan jawaban ini maka jawabannya adalah yang C. Mudah ya, semoga kalian paham. Soal nomor 3, jika rata-rata dari 10, 30, 50, A dan B adalah 60, berapa rata-rata dari 24, 50, 16, A dan B? Kita tulis dulu ya. 10 ditambah 30 ditambah 50 ditambah A ditambah B, itu kan rata-ratanya jadi 60. Kita bagikan dulu dengan banyaknya berarti 5. Nah, selanjutnya kita jumlahkan, hasilnya adalah 90 ditambah A ditambah B per 5 sama dengan 60. Lalu kita kalikan silang, berarti 90 ditambah A ditambah B sama dengan 300, karena 60 kali 5. Jadi A tambah B sama dengan 300 dikurang 90. A tambah B sama dengan 210. Nah, yang ditanya itu kan ini ya, 24 ditambah 50 ditambah 16 ditambah A ditambah B, kita bagikan dengan banyaknya adalah 5, kita mencari rata-ratanya berapa. Nah, dari sini kita bisa menjumlahkan ini, bilangan bulatnya berarti hasilnya 90 ditambah A ditambah B per 5. Nah, di sini kan udah diketahui nih, A tambah B nya kan 210, berarti kita bisa langsung menulis (90) ditambah 210 per 5 sama dengan hasilnya adalah 300 per 5. Berarti hasilnya 300 per 5 itu hasilnya adalah 60. Nah, dari pilihan jawabannya ada di pilihan yang E ya. Dari soal ini mudah ya, semoga kalian paham. Soal nomor 4, Ali bersepeda ke kota Magelang. Jika kecepatan bersepedanya adalah 10 km per jam, dia memperkirakan tiba di kota pada pukul 14.00. Namun jika kecepatan bersepedanya 15 km per jam, maka dia memperkirakan tiba di kota pada pukul 12.00. Jika dia menginginkan tiba di kota Magelang pada pukul 13.00, maka dia harus bersepeda dengan kecepatan. Kita tulis dulu yang kita ketahui ya, berarti V1 sama dengan 10 km per jam.
tibanya itu waktunya 14.00. Selanjutnya V2 nya itu 15 km per jam, tibanya pukul 12.00. Nah, dari waktu ini selisihnya ada 2 jam ya. Sehingga kita menanyakan V-nya berapa ketika tibanya itu pukul 13.00. Kita pakai rumus T sama dengan S per V, berarti kita anukan aja ya, S per V1 dikurang S per V2 sama dengan 22. Ini maksudnya selisih waktunya ya. Ketika waktu pertama dikurang waktu kedua itu selisihnya ada 2 jam. Berarti kita masukkan V1 nya 10 dan V2 nya 15 sama dengan 2. Nah, dari bentuk sini kita menyamakan dulu penyebutnya. Berarti 30. Di sini berarti 3S dikurang 2S sama dengan 2. Sehingga S-nya itu kita kalikan silang aja. 3S dikurang 2S sama dengan 60. 60 itu berarti 30 kali 2. Nah, dari sini berarti S-nya sama dengan 60. Kita mencari waktu yang diperlukan pada kecepatan V1. Berarti T1 sama dengan S per V1 sama dengan jaraknya itu kan 60. Berarti kita masukkan 60 per 10. Berarti waktunya adalah 6 jam. Sehingga jadi Ali berangkat pukul, tadi kan dia tibanya jam 14. Berarti 14 kita kurangkan waktu yang baru kita dapat. Berarti 6 jam ya. 14 dikurang 6 jam sama dengan 08.00. Berarti Ali itu berangkatnya jam 8 pagi. Selanjutnya agar tiba pukul 13.00 berarti perjalanannya berarti waktu 13.00 dikurang 08.00 karena berangkatnya jam 8 sehingga hasilnya 5 jam. Jadi Ali itu harus melakukan perjalanan selama 5 jam sehingga bisa dicari kecepatannya ya. Jadi kecepatan yang harus digunakan adalah V sama dengan S per T. Kita masukkan nilai S-nya 60 per 5 sama dengan 12 km per jam. Jadi kecepatan yang harus digunakan Ali itu 12 km per jam agar dia tiba pukul 13.00. Jawabannya adalah yang C. Silahkan kalian pahamin. Soal nomor 5. Perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 12 cm dengan luas lingkaran berdiameter 4 cm adalah
Ingat luas lingkaran itu adalah pi dikali D per 2 dikuadratkan. Lalu perbandingan luas kedua lingkaran. L1 kita bandingkan dengan L2, lingkaran 1 bandingkan lingkaran 2. Karena pi dari lingkaran itu sama, jadi kita hanya menuliskan D1 per 2, kita kasih kurung, terus kita kuadratkan. Begitu juga untuk D2 per 2, terus kita kuadratkan juga. Lalu kita masukkan masing-masing nilai D1-nya, yang 1 12 per 2 kuadrat, yang satunya adalah 4 per 2 kuadrat. Yang ini hasilnya adalah 6 kuadrat dibanding 2 kuadrat, hasilnya itu menjadi 36 dibanding 4. Lalu kita sederhanakan, kita bagi 4 menjadi 9 dibanding 1. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang E ya. Yang ini mudah. Selamat memahami. Soal nomor 6, diketahui A sama dengan 6 per B, B sama dengan 3 per C, dan C sama dengan 2 per A. Dengan A, B, C bilangan positif. Perbandingan A banding B banding C adalah, kita tulis dulu yang diketahui ya. A sama dengan 6 per B, lalu kita ubah menjadi, kita kalikan silang AB sama dengan 6. Ini merupakan persamaan 1. Selanjutnya kita akan membuat juga persamaan 2 dan 3. Dengan B sama dengan 3 per C, lalu kita kalikan silang BC sama dengan 3, persamaan 2. Selanjutnya C sama dengan 2 per A, lalu kita ubah menjadi A kali C sama dengan 2. Ini merupakan persamaan 3. Ketiga persamaan dikalikan, maka akan diperoleh kita kasih kurung-kurung ya. Ini AB, lalu kita kalikan BC, kita kalikan AC sama dengan, berarti kita bisa mengalikan 6 dikali 3 dikali 2. Selanjutnya diperoleh kesamaan. Jadi menjadi A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat ya. Hasilnya adalah 36 karena 6 kali 3 kali 2. Lalu selanjutnya kita ubah ABC, kita kasih kurung dikuadratkan sama dengan 36. ABC sama dengan, berarti akar dari 36, berarti ABC itu hasilnya adalah 6. Nah, berdasarkan persamaan 1, maka di sini kita akan mencari setiap nilainya. Nilai A-nya, nilai C-nya, nilai B-nya. Di sini kita nilai C yang kita cari. AB itu berarti nilainya 6 dikali C kali sama dengan 6. C-nya itu berarti 6 per 6. C-nya sama dengan 1. Nah, begitu juga kita akan mencari berdasarkan persamaan 2. Berdasarkan persamaan 2, maka A dikalikan BC itu kan sama dengan 6. Nah, A-nya itu yang kita cari, BC-nya kita bisa masukkan dengan nilai 3. Di sini 6, berarti A sama dengan 6 per 3. Berarti A-nya sama dengan 2.
Nah, C sama A udah diketahui, lalu kita mencari yang B. Berdasarkan persamaan 3, maka AC kita kalikan dengan B sama dengan 6 ya. AC-nya itu tadi udah dapat 2 dikali B sama dengan 6. Nah, B-nya berarti 6 per 2. B-nya hasilnya adalah 3. Nah, dari sini kita bisa memperoleh perbandingan. Jadi, A banding B banding C sama dengan A-nya tadi 2, dibanding B-nya 3, dan C-nya 1. Jadi 2 banding 3 banding 1. Hasilnya itu ada di pilihan yang B ya. Ya, semoga kalian paham. Soal nomor 7, jika diameter sebuah lingkaran ditambah 50%, maka luas lingkaran akan bertambah sebesar. Ingat, kita tulis dulu rumus dari luas lingkaran. Berarti Pi dikali D per 2 dikuadratkan. Kita jabarkan aja ya, Pi dikali D kuadrat per 4 sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Jika diameter bertambah 50%, maka kita harus mencari diameter yang baru ya. Berarti D aksen, kita kasih lambang gitu, sama dengan D ditambah 50% D. Di sini harusnya ada D-nya ya. D ditambah setengah D. Hasilnya adalah 3 per 2 D. Maka kita bisa mencari luas lingkaran yang baru. Berarti kita bisa kasih lambang L aksen. L aksen lingkaran sama dengan Pi dikali D per 2 terus dikuadratkan, dikasih kurung. Berarti sama dengan Pi, kita bisa masukkan D yang ini menjadi D yang baru. Berarti 3 per 2 D per 2, lalu kita kuadratkan keduanya. Sama dengan, berarti dari sini kita bisa jabarkan, berarti menjadi 3D per 4. Terus dikuadratkan. Nah, dari sini kita langsung bisa mengoperasikan, berarti Pi dikali 9D D kuadrat ini harusnya ya. Berarti sini 9 per 16 Pi D kuadrat. Kita akan mencari persentase pertambahan luasnya adalah, yaitu dengan hasil luas yang baru, yang L aksen tadi itu kita kurangkan dengan luas yang awal per luas yang awal terus dikalikan 100%. Berarti 9 per 16 Pi D kuadrat dikurang 1/4 Pi D kuadrat, lalu kita bagikan dengan 1/4 Pi D kuadrat. Terus kita kalikan 100% sama dengan, nah ini biar memudahkan kita keluarkan aja Pi D kuadratnya ya, sehingga menjadi 9 per 16 dikurang 1/4 dibagi 1/4 Pi D kuadrat, lalu dikalikan 100%. Nah, kita perhatikan bentuk ini, ada yang kita bisa sederhanakan dengan mencoret, yaitu nilai Pi D kuadrat ya, antara pembilang sama penyebut. Nih, kita bisa menyederhanakan biar lebih mudah mengerjakan. Berarti jadi tinggal nilai pecahannya aja. 9 per 16 dikurang 1/4 per 1/4 dikali 100%. Nah, kita perhatikan nilai dari pembilang ini penyebutnya belum sama, berarti kita harus menyamakan dulu. Kita mengambil penyebutnya 16, berarti 16 ya
kali 100%. Nah, dari sini berarti kan 9 kurang 4 itu berarti 5. 5 per 16. 5 per 16. Ini karena bentuknya pecahan tapi dibagikan, kita bisa menjadikan kali, tapi penyebutnya itu kita balik jadi menjadi 4/1. Bentuknya gini, lalu kita sederhanakan dengan ini 16 sama 4 kita tembak, berarti hasilnya menjadi 5/4 dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 125%. Dari pilihan jawaban ini, pilihannya ada di D, pilihan D ya. Selamat memahami. Soal nomor 8, sebuah gedung memerlukan 2 tahun untuk dapat merampung jika dikerjakan oleh 476 orang. Jika gedung tersebut ingin dikerjakan dalam waktu 1 tahun 2 bulan, maka berapa jumlah pekerja yang harus diperlukan? Sini kita bisa menulis jumlah pekerja A kali waktu kerja A sama dengan jumlah pekerja B kali waktu kerja B. Jumlah pekerja A kita misalkan dengan Y, lalu kalikan dengan waktu kerja A itu kan 14, sama dengan jumlah kerja B itu berarti 476 dikali 24, lalu kita kalikan jadi 14Y sama dengan hasilnya berarti 11.424. Lalu Y sama dengan berarti 11.424 dibagi dengan 14. Y sama dengan 816. Berarti jumlah pekerja A itu ada 816 orang. Berarti jawabannya ada di pilihan D. Mudah ya, semoga kalian paham. Soal nomor 9. Dalam sebuah pertemuan, jumlah peserta yang berusia di atas 30 tahun 2 kali lebih banyak dari peserta yang berusia di bawah 30 tahun. Jika jumlah seluruh peserta 250 orang dan jumlah peserta yang berusia di bawah 30 tahun ada 75 orang, maka berapa persen jumlah peserta yang berusia 30 tahun? Kita tulis dulu jumlah pesertanya ada berapa. Jumlah peserta sama dengan 250 orang. Lalu peserta di bawah 30 tahun sama dengan 75 orang. Nah, dari yang diketahui ini kita bisa mencari peserta di atas 30 tahun dengan mengurangkan jumlah peserta dikurang peserta di bawah 30 tahun. Berarti 250 dikurang 75 sama dengan 175 orang. Lalu peserta yang berusia 30 tahun kita mencarinya ya. Yang berusia 30 tahun sama dengan 175 kita kurangkan, ini kita kalikan 2 kali 75 sama dengan 175 kurang 150 berarti 25 orang. Berarti peserta yang berusia 30 tahun itu ada 25 orang. Nah, dari sini kita harus mencari persentasenya, persen jumlah peserta yang berusia 30 tahun. Berarti 25 per 250 kalikan 100%. Kita tembak sehingga hasilnya adalah 10%. Nah, dari pilihan jawabannya
Jawabannya itu ada di pilihan A. Mudah ya, semoga kalian paham. Soal nomor 10, seseorang menempuh perjalanan 70 km dalam 2,5 jam. Agar dapat sampai di tujuan 3/4 jam lebih cepat, orang tersebut harus menempuh perjalanan lebih cepat rata-rata per jam. Kita tulis diketahui. Jarak S kita simbolkan 70 km. Lalu waktu kita simbolkan dengan T, 2,5 jam. Lalu dengan rumus V sama dengan S per T, kecepatan sama dengan jarak per waktu sama dengan kita masukkan 70 per 2,5. Hasilnya adalah 28 km per jam. Lalu kita mencari agar waktu lebih cepat 3/4 jam. Sama dengan 2,5 jam kurang 3/4 jam. Langkah selanjutnya, 2,5 dikurang 0,75. Sama dengan hasilnya adalah 1,75 jam. Langkah selanjutnya kita mencari kecepatan. V sama dengan 70 per 1,75. Kita pakai waktu yang baru, berarti hasilnya 40 km per jam. Selanjutnya kita mencari orang tersebut harus berjalan lebih cepat sama dengan 40 dikurang 28 sama dengan 12 km per jam. Dari jawaban ini ada di pilihan jawaban yang A. Mudah ya, semoga kalian paham. Sekian dulu pembahasan soal tes intelijensi umum soal cerita. Semoga semakin menambah wawasan dalam menghadapi tes seleksi ASN. Akan ada video kelanjutan dari pembahasan soal tes intelijensi umum dan pembahasan soal selanjutnya. Kalian bisa klik subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan melihat video lainnya. Jika kalian suka dan mengapresiasi video ini, kalian bisa klik like. Silakan komen untuk kritik dan saran yang membangun. Jangan lupa share ya di media sosial kalian agar video ini semakin meluas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.